juga baik ya, alhamdulillah ya. Ibu, jadi hari ini kita akan melaksanakan pra-supervisi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan sama Ibu ya. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran apa yang akan diterapkan nanti saat observasi? Tujuan pembelajaran nanti yaitu peserta didik mampu menuliskan bentuk baku dari suatu bilangan. Ya. Nah, untuk kegiatan supervisi ini, kemampuan apa yang akan Ibu kembangkan? Yang pertama ada kemampuan kognitif, yaitu peserta didik mampu menuliskan bentuk baku dari bilangan yang banyak. Ya. Kemudian dari kemampuan yang lainnya, peserta didik mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, ada dua ya, Bu ya. Nah, apakah materi ini pernah Ibu berikan sebelumnya atau Ibu perkenankan kepada siswa? Untuk materi bilangan baku ini belum saya perkenankan, belum pernah saya berikan, namun ada materi penunjang sebelumnya yang akan menuju ke bentuk bilangan baku. Ya, berarti sudah ada dasarnya ya, Iya. dasar untuk menuju ke tujuan pembelajaran ini. Iya. Nah, saat itu kira-kira skalanya pada skala berapa kalau di ranking 1 sampai 10 itu skala berapa? Kalau untuk materi yang penunjangnya mungkin ada di skala 8 ya Ibu, tapi kalau untuk di materi yang bilangan baku ini saya rasa mungkin peserta didik masih agak kebingungan, mungkin bisa di skala 5 atau 6. Tapi dia dasarnya sudah punya. Dasarnya ya? sudah punya. Ya, baik. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan skala sebelum ya, yang masih pengantar. Nah, sekarang skala yang ingin Ibu capai, kira-kira nanti berapa dari 1 sampai 10 tadi? Untuk skala yang mau saya capai yaitu ada di skala 9. 9. Ya. 9 ya, tadi lumayan naiknya ya. Iya. Nah, tentu Ibu punya trik atau strategi untuk mencapai angka 9 tersebut. Boleh saya tahu Ibu caranya? Boleh Bu, jadi trik atau strateginya yaitu saya mau membuat mereka yang menemukan sendiri bentuk bilangan bakunya dengan bersama-sama dengan temannya, berarti ada diskusi kelompok. Ya. Jadi mereka yang akan bahas sendiri. Jadi itu lebih mereka tahu seperti apa bilangan baku dan karena mereka yang menemukan sendiri penulisannya seperti apa. Iya, berarti intuisi juga ya Bu ya? Iya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Nanti kita akan bertemu di tahap observasi. Iya. Baik teman-teman sekalian, kita akan memasuki nanti pada tahap observasi bersama Ibu Sawitri SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sudah? Berarti 1 sampai 3 izin. Oke. Nah, coba Tria baca dengan keras. Nih yang ini. Ayo. Yang keras bacanya. Menurut para ahli, bumi memiliki berat sekitar 6. Berapa itu beratnya? Ayo sebut berapa? 6.000. Jadi berat bumi itu 6 kali 10 pangkat 21 ton. Di samping mempersingkat tulisan, dia juga mempermudah kita nyebutnya. Itu namanya bilangan baku. Nah, sekarang bentuk umumnya ya, atau itu sering menyebutnya bentuk umum atau bentuk bakunya. Untuk bilangan baku itu adalah A kali 10 pangkat N. A-nya itu dia harus A-nya lebih besar dari 1 ya, dan A itu lebih kecil dari 10. Untuk A-nya ya, untuk N-nya bebas, bisa negatif, bisa positif, berapapun angka.
bilangan baku itu berarti dia harus kurang dari 10. Ya. Nah, 1 boleh, boleh. Kalau 1 boleh. Nah, ini nak, kalau dia misalnya kurang dari 1, 0, sekian itu bukan bilangan baku. Ya, jadi bilangan bakunya dari 1 sampai 10. Ya, ingat 1 sampai 10. 1 boleh, boleh. Lebih dari 10 boleh enggak? Tidak. Kalau lebih dari 10 berarti nanti kita buat dia dikurangkan. Jadinya 1, sekian. Nah, untuk kita bisa mencobanya, di buku kamu ada tabel halaman 36. Nah, udah ada. Bisa? Oke, dikerjakan. Berapa menit? 10? 5 menit kamu. Ya, 5 menit. 5 menit cukup? 20. Kalau gitu Ibu ambil tengah-tengah deh 15 menit. Oke? Ya. Menit 59 detik. Jadi 16 menit kurang 1 detik. Ya, kita coba ya 15 menit. Selesai tepat waktu. Kita akan coba kamu selesai tepat waktu. Silakan dikerjakan. Hah? Ini berarti tabelnya dibuat, soalnya dibuat juga. Coba ke tabelnya. Langsung tabel. Soalnya Ya dibuat yang kirinya dibuat dong sayang. Nanti bingung tiba-tiba ada ininya. Atau dibahas dulu, diskusi dulu. Nah, nanti tinggal nyalin dalam tabelnya bisa juga. Ya. Kalau mau catat dulu kan, nanti tinggal nyalin di kolomnya. Mau bikin kolom dulu boleh juga. Diskusi sendiri, nanti ngomong sendiri. Karena itu nanti pendek. Perhatikan itu beda kalau 0, sekian pangkatnya jadi negatif tuh. Contoh yang ketiga itu 4 ya. Coba lihat kenapa jadi seperti itu. Oke, silakan dikerjakan tabel yang ada di halaman 38. Ya, ada contohnya. Silakan didiskusikan bersama. Tabelnya mana? Ini nah. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Lihat contoh yang di atas ya. Ini kalau bingung tanya. Kamu sudah? Coba Ibu lihat. Susah ya? Ini diskusi tadi. Apa bisa buat? Oke. Yes. Yang lainnya ngerti? Enggak? Nanya. Udah selesai? Semua? Ya, kita belum. Kok bisa dia belum? Kan diskusi. dia nggak masuk. Oh, kamu enggak masuk. Minta ajarin sama temennya ya. Nanti kalau bingung tanya lagi. Sudah semua kan? Sudah.
Di sini saya mendapat 9,04. Pangkat negatif. Caranya adalah ini kan nilainya dengan nolnya 6. Nah, tadi kita sudah mendapatkan pelajaran bahwa 0 ini dianggap Q. Berarti jika di sini ada sebanyak 6 kali nol, berarti penulisannya adalah 9,10. Ini ada 6. Dan kenapa harus 9? Kenapa nggak 90 kali 90,7 aja? Karena penulisan bentuk baku itu harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi caranya adalah bulatkan menjadi 9, bukan 90,7. Nah, oleh karena itu saya mendapatkan jawabannya seperti ini. Wani itu kok bisa minus angkanya? Karena di sini penulisannya adalah di belakang koma. Kalau penulisannya di depan koma, di belakang nolnya seperti ini. Nah, maka didapatkan pangkatnya positif. Tapi kalau penulisannya didapatkan pangkatnya negatif. Karena di sini ada. Baiklah, untuk soal yang selanjutnya. Soal seperti ini. Jadi saya akan menulis supaya lebih rinci. Nolnya ada 11 di sana. Nah, caranya seperti yang di atas. Karena nolnya ada 11, maka nol ini kita anggap 10. Kan penulisan bentuk baku tidak boleh lebih dari 10 dan harus lebih dari 1. Berarti 745 ini, 745 ini kita jadikan 45 karena lebih dari 1 dan kurang dari 10. Dikali 10 maka negatif 11 karena di sini nolnya ada 9. Maka saya menjawab seperti ini. Baiklah, selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Baiklah, untuk soal yang terakhir, karena sudah jelas pasangannya, saya akan mengatas memori teman-teman. Baik, untuk saya tulis saja karena ada tulisan ini. Jadi, yang pertama adalah itu berapa nolnya di sini? Nolnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, tadi kita nolnya dijadiin apa? Berapa? 10 kan? Jadi 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus 9. Dijadikan bilangan ya, karena kalau keluar bilangnya jumlahnya akan beda lagi. Jadi hasil saya dapatkan adalah 9,045 dikali 10 pangkat 9. Baiklah, sekian dari penjelasan dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Enggak. Jelas ya? Jadi karena sudah jelas. Jelas. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oke, nah itu semua tadi udah tampil lah. Kemudian kelompok 2-nya ada Kansa sama Andi. Beri tepuk tangan untuk 4 teman kita. Untuk pertanyaan.
untuk melakukan ulangan harian di pertemuan berikutnya. Oke? Soalnya esai. Soalnya yang sudah kita pelajari bilangan berpangkat, bentuk angka, dan bilangan baku. Ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Masrura, CGP Angkatan 11 dari Kota Jambi. Pada hari ini akan melakukan pasca observasi di satu kelas yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sawitri SPDGR. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya juga ditemani oleh PP kami, Ibu Nur Aida MPD. Selamat siang, Ibu. Ya, Ibu Sawitri, kemarin kita sudah menyaksikan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Boleh disampaikan kembali apa tujuan pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran kita kemarin yaitu peserta didik menemukan bilangan baku, mengubah bilangan biasa ke bentuk bilangan baku dan sebaliknya. Baik, dari tujuan pembelajaran yang sudah disebutkan tadi, tentu ada peningkatan Bu ya, dari peningkatannya berapa Bu? Peningkatannya mungkin sekitar 3-4 poin ya Bu ya. Kemarin kalau nggak salah kemampuan awalnya di 6, saya meningkatkan sampai di 9. Alhamdulillah sepertinya tercapai untuk sampai ke 9 itu. Luar biasa. Nah, tentu untuk mencapai angka 9, Ibu memiliki strategi. Nah, strateginya apakah sudah terlaksana semua? Alhamdulillah juga sudah tercapai ya Ibu ya. Kemarin strateginya ada diskusi kelompok ya Ibu, sama ada presentasi. Iya, oke. Jadi ya saya sudah menyaksikan itu. Nah, dari strategi-strateginya tadi, kira-kira apakah masih ada yang belum terlaksana Ibu? Dari strategi itu saya merasa sudah terlaksana, cuma mungkin ada perbaikan sedikit sih Bu, mungkin di beberapa hal di dalam pelaksanaan strategi tersebut. Iya, apa perbaikannya Bu? Menurut saya strategi yang perlu diperbaiki adalah ketika peserta didik presentasi ya. Ya. Karena kan kalau diskusi alhamdulillah sudah sesuai ya, tapi ketika presentasi ada beberapa kelompok itu yang masih kaku untuk menyampaikan, karena kan matematika itu harus menjelaskan di depan. Iya, betul. Tidak semua anak dia bisa menjelaskan untuk Untuk apa sebenarnya mereka bisa, karena untuk menyampaikan di depan teman-temannya mungkin belum terbiasa. Nah, dari rangkaian itu tentu ada yang sudah baik Bu. Ya. Bisa Ibu jelaskan apa yang sudah baik, kemudian apa yang belum baik, lalu apa lagi yang harus ditingkatkan? Menurut saya kalau yang sudah baik adalah ketika mungkin pelaksanaan diskusinya, karena saya bentuk kelompoknya ini ya Bu, berdiferensiasi proses ya. Jadi saya ngelompokinya sesuai yang berkemampuan tinggi itu jadi satu kelompok, yang sedang sama yang mungkin agak kurang. Tujuannya supaya kalau mereka yang kemampuannya tinggi, mereka udah bisa belajar mandiri, cuma dikasih perintahnya sedikit. Yang sedang mungkin kita butuh bantuan, kalau yang kurang butuh bantuannya lebih ekstra mungkin. Jadi saya bisa standby-nya di sana gitu. Kalau yang lainnya saya ngasih petunjuknya sedikit-sedikit. Kalau menurut saya sih dari diferensiasi prosesnya udah baik pelaksanaannya. Terus kalau untuk peningkatannya mungkin karena yang kurang ini nggak terbiasa ya, dia biasanya mungkin dikelompokin sama yang kemampuannya tinggi, tiba-tiba dia kemampuannya temennya setara sama dia, biasanya ini nggak bisa nih gitu. Nah jadi mereka awalnya ragu sama kemampuan kelompoknya ya, kamu nggak bisa lah Bu begini ya. Itu
Itu yang perlu ditingkatkan motivasi mereka sih. Ada nggak jalannya kira-kira menurut Ibu? Jalannya apa nih untuk solusi yang seperti itu? Kalau menurut saya mereka tuh sebenarnya dibiasakan gitu. Sebenarnya tuh mereka tuh bisa, cuman mungkin karena dia udah terbiasa sama yang lebih bisa, jadi dia kadang jadi agak masih berpikir ternyata kalau di mereka sebenarnya kurang motivasi aja. Jadi saya tekankan bisa gitu. Nah, cuman memang butuh perhatian ekstra di situ. Jadi saya harus bimbingnya agak lama. Namun pada akhirnya mereka yakin kalau mereka tuh akhirnya bisa juga gitu nih. Iya, Seperti baik. itu. Bagus lah Bu ya, jadinya kalau memang itu ada motivasi ya. Iya. Nah, dari diferensiasi yang 3 tadi kan proses yang dikatakan Iya. sudah dilaksanakan. Ada tidak kemungkinan Ibu akan bisa menggunakan diferensiasi yang lain, baik dari konten maupun dari hasilnya nanti? Ada kemungkinan ketika mungkin kalau di matematika Ibu lebih ke produk ya, mungkin ada beberapa materi yang bisa kita diferensiasi produk. Iya. Ada juga di beberapa materi kita bisa berdiferensiasi konten gitu. Cuman Sesuaikan. disesuaikan kayaknya. Memang nggak bisa, saya belum bisa untuk menerapkan semuanya dalam satu waktu. Materi ya, dalam Nggak satu bisa. materi ya. Karena ada sesuai kebutuhan kan. Iya, betul sekali. Baik Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya itu? Mungkin melaksanakannya di pertemuan berikutnya, mungkin di bab kedua kali ya. Oke, baik. Nah, kita sudah melaksanakan pra, sudah melakukan observasi. Nah, sekarang sudah pasca. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sudah melaksanakan itu semua cukup ini ya Bu, pemikiran itu terbuka. Jadi bahwasannya anak itu saya dari diferensiasi proses aja dulu Bu ya sudah dilaksanakan. Anak yang punya kemampuan rendah bukan berarti dia tidak bisa gitu. Iya. Jadi sepertinya kalau dia disamakan dengan, bukannya kita membedakan, tapi ketika dia disamakan dengan kemampuan yang sama, dia punya kita kasih motivasi memang lebih banyak, tapi dia bisa gitu. Walaupun mungkin agak lambat dari yang tinggi. Namun kalau dia disatukan sama yang tinggi, akhirnya dia menunggu karena yang tinggi maunya cepat gitu, cepat selesai. Dia akhirnya udah jadi Luar biasa. Itu Kayaknya sih, ya. KSE-nya sudah mulai masuk ya Bu ya, ke sana. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas Ibu sudah mau membantu kami untuk diobservasi. Semua dari mulai dari pra, sekarang sudah pasca ya Ibu ya. Ya, demikian ya Bu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. iya. Demikian coaching supervisi akademik pada hari ini. Semoga menjadi pembelajaran buat kita bersama. Saya Laila Masura MPD. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.